Kiri dikit, Dut, biar sama. Segini, Kak. Ya, pas nih. Halo teman-teman kelas 3, ketemu lagi sama kita. Ada aku, Kajo, dan ini adik-adik aku nih. Ada Sinta dan juga ada Dodi. Halo, teman-teman. Kalian pasti lagi penasaran ya, kita lagi ngapain ini? Nanti Kajo akan kasih tahu. Sekarang kita siapkan dulu ya buku dan alat tulisnya. Karena kita akan belajar dari rumah lagi hari ini. Untuk ayah dan bunda hebat, terima kasih ya. Masih mendampingi teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Semoga pembelajaran hari ini menambah pemahaman dan juga bermanfaat ya. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Nah, teman-teman kelas 3, kita lagi bikin arena balap nih. Tapi, balap apa sih? Balap umang-umang. Betul, kita mau balap umang-umang nih. Dan ini adalah arena balapnya. Teman-teman di rumah juga bisa membuat arena balapnya dari mainan-mainan seperti ini. Atau dari benda-benda sekitar kalian yang bisa dan cocok dipakai untuk membuat jalur balapan. Pada mau jalur yang mana nih? Yang ini, Kak. Ih, Dodi, Kakak pilih duluan. Dodi duluan, Kak. Udah, jangan berantem. Gini deh, kalau enggak, Kajo akan memberikan satu pertanyaan. Nanti siapa yang lebih cepat dan benar jawabannya akan bisa memilih jalur yang mana ya. Oke, Kak. Dan ingat, yang kalah harus menerima. Oke? Teman-teman di rumah juga ikutan menjawab ya. Oke, kita kan lagi di area halaman nih. Nah, Kajo pengen nanya, apa fungsi dari halaman? Sinta, Kajo. Sinta sabar dulu ya. Kita kasih waktu buat Dodi 5 detik. Nanti kalau misalnya Dodi nggak bisa jawab, baru nanti kasih yang jawab ya. Kita hitung bareng-bareng ya buat Dodi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nyerah ya Dot ya. Udah kalau gitu, Kak Sinta jawabannya apa? Fungsinya untuk menanam tumbuh-tumbuhan, Kajo. Betul, fungsi halaman itu untuk penghijauan. Jadi kita bisa menanam buah, menanam tanaman, menanam pohon. Selain itu kita juga bisa membuat kolam ikan. Dan kita juga bisa bermain di halaman. Pokoknya banyak banget yang bisa kita lakukan di halaman. Balap umang-umang juga bisa. Betul, itu juga bisa. Jadi sekarang Sinta mau pilih jalur yang mana nih? Yang ini, Kak. Yaudah, jalur yang ini berarti ya. Dodi karena tadi kalah harus menerima ya. Ya, Sekarang Kak. Dodi mau pilih yang mana? Dodi yang ini aja dah. Oke, yang ini ya berarti ya. Kajo berarti yang tengah nih. Oke. Yaudah yuk, sekarang kita ambil umang-umangnya. Nah, bentar lagi punya Kajo gerak nih. Ya, Kak. Kok umang-umang Dodi nggak ada? Loh, iya. Tinggal cangkangnya aja. Oh, itu mungkin lagi nyari rumah baru. Rumah baru? Ini rumah barunya, Kak. Bukan itu rumah barunya. Maksudnya cangkang dari umang-umangnya. Kajo jadi ingat satu cerita tentang umang-umang. Mau Kajo bacain? Terus umang-umang Dodi gimana, Kak? Umang-umang Dodi nanti kita cari ya. Pasti masih di sekitar sini sekarang. Sekarang kita baca mandiri dulu. Kalian bisa pilih ceritanya yang mana. Oke, Kak. Membaca mandiri itu kita bisa pilih sendiri ya, Kak, ceritanya? Iya, kita pilih sendiri dari website yang ada di sini nih. Yang pertama ada Literacy Cloud. Yang kedua ada Let's Read Asia. Nah yang ketiga ada Badan Bahasa Kemdikbud RI. Nah kalian pilih dari web yang mana? Teman-teman kelas 3 di rumah bebas ya mau pilih cerita dari website yang mana. Atau bisa pilih buku cerita apa saja yang ada di rumah. Atau teman-teman juga bisa meminjam buku dari perpustakaan. Silakan pilih sendiri teman-teman mau membaca buku yang mana. Kayaknya bagus semua. Jadi bingung mau pilih yang mana. Kalau umang-umang yang mencari rumah baru, Kak, itu yang mana? Itu ada di Literacy Cloud kalau nggak salah. Mau baca yang itu aja? Mau, Kak. Iya, Kak, yang itu aja deh. Oke, kita pilih yang itu ya. Teman-teman di rumah, ayo kita mulai baca cerita yang sudah dipilih ya.
kalau mau ikut baca cerita yang ini juga boleh. Ayo kita masuk ke sesi membatik. Membaca itu asik. Aku Umang, si Kelomang. Tahukah kamu, aku harus mencari rumah baru, rumah yang lebih besar dan nyaman. Benda apakah ini? Apakah bisa menjadi rumahku? Akan kucoba. Ini terlalu besar. Ini tidak nyaman untuk kujadikan rumah. Wah, apa itu berkilauan di sana? Benda apakah ini? Apakah ini bisa menjadi rumahku? Akan kucoba. Apakah ini cocok menjadi rumahku? Ini tidak nyaman untuk kujadikan rumah. Coba ku cari di dalam air. Lihat, ada sesuatu yang bagus. Sepertinya ini bisa menjadi rumahku. Biar ku coba. Ini cukup terasa nyaman. Hai, benda apa itu? Tampaknya menarik. Sepertinya ini lebih bagus untuk kujadikan rumah. Biar ku coba. Benda ini makin lama terasa berat. Ternyata sulit menemukan rumah yang pas di dalam air. Aku akan mencarinya di sepanjang pantai. Teman-temanku sudah menemukan rumah baru. Lihat, sepertinya ada sesuatu yang pas untuk menjadi rumahku. Benarkah ini akan terasa lebih nyaman? Akan kucoba. Hore! Akhirnya aku menemukan rumah yang pas dan nyaman. Wih, bagus kan ceritanya? Iya, bagus Kak. Bagus. Teman-teman di rumah gimana? Sudah selesai juga kah membacanya? Sudah? Keren. Sekarang Kak Jo mau kasih pertanyaan nih. Siap-siap menjawab ya. Untuk ayah dan bunda hebat di rumah, silakan koreksi jawaban teman-teman di rumah ya. Oke, sekarang pertanyaan pertama ya. Siapa saja karakter yang ada di cerita tadi? Dodi Kak. Cinta Kak. Oke, Dodi duluan ya. Umang, si Kelomang Kak. Betul. Tambahin Kak, ada teman-temannya dan ada penyu juga. Betul. Di dalam cerita tadi ada si Umang, ada teman-temannya, dan penyu. Teman-teman di rumah gimana? Pada tahu di dalam cerita yang tadi kalian baca ada siapa saja? Ayah dan bunda hebat, tolong dikoreksi ya. Oke, kita sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di mana cerita tadi terjadi? Cinta Kak. Oke, Sinta. Di pantai. Betul. Teman-teman di rumah juga betul kan jawabannya? Kalau salah, jangan sedih ya. Minta tolong dibetulkan kepada ayah dan bunda. Sekarang kita rapiin mainan di sini, habis itu kita cek halaman yuk. Kali aja umang-umangnya Dodi masih bisa ketemu. Ayo Kak. Aduh, anak-anak bunda pada rajin semua ya, pada bersihin halaman. Ini, bunda bawain mangga sama minuman dingin. Asik. Wah. Sebelum makan kalian cuci ini dulu ya, tangannya ya, pakai ini. Oke. Bisa nggak? Kita cobain ya bunda. Mangganya manis banget bunda. Beli di pasar ya? Enggak, bunda tadi metik di pohon kita. Ini di halaman. Ih, enak banget ya kalau punya pohon buah. Tinggal dipetik, nggak perlu beli. Iya, makanya bunda itu tanam pohon mangga sama jambu. Tapi jambunya belum berbuah. Oh, pohon mangga sama pohon jambu ya? Dodi sama Sinta tahu nggak ciri-ciri buah mangga dan buah jambu? Dodi tahu Kak? Kalau mangga itu asam, kalau jambu itu manis. Gak semua jambu manis, Dodi. Dan gak semua mangga juga asam. Contohnya mangga ini. Manis kan? Manis. Ayo, pada tahu nggak nih ciri-ciri buah mangga dan buah jambu? Teman-teman di rumah, kalau tahu jawabannya, silakan ditulis ya di buku masing-masing. Jangan mau kalah sama Dodi dan Sinta. Aku tahu, Kak. Buah mangga kulitnya berwarna hijau, dagingnya berwarna orange, dan dagingnya empuk, berserat dan juga bijinya besar. Kalau jambu, luarnya warna merah, dalamnya warna putih, dan berair. Bijinya kecil.
Iya betul, kalau itu ciri-ciri jambu air. Sebenarnya mangga dan jambu punya banyak macamnya, tapi yang kita punya jambu air. Kalau teman-teman di rumah ada buah apa? Bisa teman-teman tulis ciri-cirinya. Kalau bingung bisa bertanya sama ayah dan bunda. Atau mendiskusikan dengan anggota keluarga lainnya. Kak Jo, umang-umang Dodi gimana? Padahal kan kita udah bersihin halaman. Tapi umang-umang Dodi nggak ada. Udah, nggak apa-apa. Umang-umang Kajo kadoin buat Dodi deh. Beneran? Iya. Makasih ya Kak Jo. Tahukah kamu, kuaci berasal dari pohon atau tanaman apa? Ayo, cari tahu jawabannya. Kak Jo, lagi buat apa itu? Ini namanya denah halaman. Denah dengan koordinat sederhana untuk menentukan letak-letak yang ada di area halaman. Nah, tugas kita adalah mengisi kolom-kolom berikut sesuai dengan barang-barang yang ada di area halaman. Kuaci adalah biji dari bunga matahari. Semakin besar bunga matahari, maka semakin besar dan banyak juga kuaci yang dihasilkan. Nah, selesai juga ya. Suara apa tuh? Iya, kayak suara ada yang jatuh ya. Wah, ada yang jatuh Kak. Wih, masih bagus lagi. Bisa kita mainin dong Kak. Hei, Dot. Walaupun layangan itu bisa kamu ambil, kamu tetap aja nggak berhak ambil layangan itu, karena itu bukan punya kamu. Betul, nanti kalau misalnya yang punya nyari gimana? Terus kita biarin aja di sana. Menurut Kajo sih tetap kita ambil dan kita simpan. Jadi kalau ada yang nyariin, bisa kita kembalikan. Oke deh, tapi kalau nggak ada yang nyariin, boleh kan aku mainin? Oke, kita pastikan dulu tapi ya 3 hari ke depan. Sekarang kamu ambil dulu, Dot. Kakak aja lah. Aku nggak nyampe. Kalau kamu nggak nyampe, berarti kamu kurang tinggi, Dot. Dot, coba deh kamu kira-kira. Kira-kira tinggi dari bawah ke dahan tersebut berapa? 3 meter Kak. 3 meter. Nah, Sinta, coba deh. Kamu kira-kira tingginya Dodi berapa? Mungkin 130 cm, Kak. Oke, berarti tingginya 1 meter lebih ya. Kira-kira butuh berapa meter lagi ya untuk mengambil layangan itu? 2 meter lagi Kak. Betul. Berarti sekarang tinggal kamu mencari barang yang tingginya 2 meter untuk membantu kamu mengambil layangan itu. Sapu Kak. Betul. Kamu sekarang berarti tinggal mencari gagang sapu yang ukurannya 2 meter. Kayaknya sapu ini nggak nyampe 2 meter Kak. Oh iya ya. Iyalah, sapu ini paling cuma 1 meter. Berarti kamu butuh 1 sapu lagi biar bisa ngambil layangan itu. Betul. Bener juga ya. Aku ambil sapu lagi ya Kak. Oke. Ini Kak. Udah kita sambung ini Kak. Yuk, kalau gitu kita ambil layangannya. Yuk. Ini Kak. Kamu ngapain sih masih bawa meteran? Aku penasaran, Kak, apa dahan pohon ini benar tingginya 3 meter? Coba kalau gitu, kamu cek. Kakak mau bantuin aku? Boleh? Aku pegang bawahnya ya. Wah, bener, Kak. Ternyata ukurannya 3 meter. Iya dong, siapa dulu? Kajo. Yeay, aku berhasil. Yaudah yuk, sekarang kita simpan layangannya ya. Yuk. Halo anak-anak. Ya. Ayo udah pulang. Ayo bawa apaan tuh? Oh ini bibit jeruk nipis. Cocok ditanam di halaman rumah kita. Nanti kalau pohonnya sudah tinggi, daun-daunnya itu bikin sejuk halaman rumah kita. Woi, bentar ya. Ya mau kemana tuh? Ngapain
Ngapain ayah ya? Ini nih. Ayah, jangan! Ada apa sih kalian bikin kaget ayah aja? Bukannya niat bikin kaget, ayah. Cuma tadi aku sama Sinta udah beresin halamannya, udah rapihin pot-potnya. Iya ya, kita udah beresin pot-potnya biar lebih kelihatan rapi dan enak dilihat. Jadi kalau ada tanaman baru kita diskusikan dulu mau ditaruh di mana. Oh begitu. Ya udah kalau begitu kalian atur bibit jeruk nipis ini ditanam di tempat yang enak ya. Terus ayah nih kan tangannya kotor. Ayah mau cuci tangan dulu ya. Ya udah, ayah. Ya. Iya ya, serahin aja sama kita. Ya udah, ayah tinggal dulu ya. Serahin sama kita. Emang kamu udah tahu mau ditaruh di mana bibit jeruk ini? Tenang, tenang. Kan ada Kajo. Jadi sekarang kita bikin denah halaman dulu ya. Biar kita tahu di mana kita tanam bibit jeruk nipis ini. Ya? Denah halaman. Kak Jo, lagi buat apa itu? Ini namanya denah halaman. Denah dengan koordinat sederhana untuk menentukan letak-letak yang ada di area halaman. Nah, tugas kita adalah mengisi kolom-kolom berikut sesuai dengan barang-barang yang ada di area halaman. Kasih contoh dulu dong, Kak. Ya udah, nih Kajo kasih contoh ya. Nah, misalnya nih ya, ini lampu taman, Kajo taruh di D5 ya. Di sebelah sini. D5, kolom D baris kelima. Oh, ngerti. Nah, biar seru, kalian main cepet-cepetan. Jadi nanti Kajo akan sebutin posisi-posisi bendanya, kalian yang langsung tulis di kolom-kolomnya ya. Oke, Kak. Oke, siap? Siap. Yang pertama, ayunan di D1. Yang kedua, keran air di A6. Yang ketiga, bangku taman di F3. Yang keempat, pot bunga A3. A3. Yang kelima, pohon pisang di G6. Stop Kak. Ini sih namanya bukan rebutan. Kenapa? Iya, Kak. Kita akan jawab yang di dekat-dekat kita aja. Misalnya nih, Kak, aku lebih dekat ke D, E, F, dan G karena posisi aku di timur. Nah, Dodi lebih dekat ke A, B, C, dan D karena Dodi posisinya di barat. Oh, sebenarnya nggak ada bedanya kan, nggak masalah. Sebenarnya kalau kalian memang niatnya untuk berkompetisi, kalian tuh jangan pantang menyerah, harus tetap semangat. Tapi sejauh ini, kalian udah ngelakuin yang terbaik kok. Jadi good job buat Dodi sama Sinta ya. Yeay! Berarti ini denahnya udah jadi, Kak? Ya, kurang lebih udah jadi. Makanya sekarang kita mau taruh mana nih bibit jeruk nipisnya? Di daerah yang mana? Kalau bibit jeruk nipisnya ditaruh di sebelah timur lampu taman, gimana? Kan ada pohon pisang, Kak. Nanti kalau pohonnya tumbuh besar, tabrakan dong sama pohon pisang. Iya, benar juga kata Dodi ya. Nanamnya jangan terlalu mepet-mepet. Kalau di S1 nggak terlalu mepet sama pohon pisang, kan? Kalau di S1, tapi jangan terlalu mepet sama ayunan. Ya juga ya. Gimana kalau di D4? D4. Aku sih setuju. Gimana kalau Kak Jo? Kajo sih setuju aja kalau di sini, tapi akan lebih baik kalau dibiarkan kosong. Lagian kita masih perlu tempat untuk bermain kan? Iya, benar juga tuh. Terus nanti kalau dipakai, kita mainnya di mana dong? Ya udah, kita taruh aja di selatan pot-pot bunga. Tapi ditaruh di mana ya? A1, A2. Kalau mau di A1 aja. Jadi di sebelah barat ayunan ada bibit jeruk nipisnya. Jadi yakin ya, kita nanamnya di A1. Yakin? Oh ya, jadi kalian sudah tentukan nanam bibit jeruk nipis itu di sebelah mana ya? Udah dong ya, kita mau tanam di A1. Nih, satu. Ini loh Bun, menurut Dena dengan sistem koordinat sederhana, A1 itu ada di sebelah sini. Oh, seru juga ya bermain sambil belajar. Pastinya. Wah, hebat kalian, hebat. Selesai juga ya nanam pohon jeruk nipisnya. Oh iya, kemarin kan Kajo udah ngasih tugas untuk bikin denah rumah impian.
sekarang udah selesai belum? Kaju mau lihat? Udah dong. Aku sih udah. Tapi Tapi kenapa? nggak apa-apa kok, Kak. Coba sini, Kaju lihat dulu deh. Oke. Teman-teman di rumah juga sudah membuat tugas DNA rumah impiannya kan? Ayah dan bunda hebat, jangan lupa ya untuk mendampingi teman-teman kelas 3 mengerjakan tugasnya agar semakin semangat. Ini Kak, DNA impian aku. Wah, rumah kamu deket pantai, Sin. Iya Kak, aku pengen banget punya rumah dekat pantai. Biar bisa dekat dengan alam dan tahu banyak hal tentang laut dan isinya. Apa nggak terlalu berlebihan, Kak? Enggak lah, bermimpi. Coba punya kamu, Kaju lihat, Dot. Aku sih agak malu, Kak. Gak apa-apa. Soalnya DNA rumah impian Dodi terlalu berlebihan. Gak apa-apa, sini coba Kaju lihat. Wah, rumah kamu mewah sekali, Dot. Tiap mainan ada ruangannya, ada kolam renangnya, pakai waterboom lagi. Tapi kan belum tentu terwujud, Kak. Dan belum tentu tidak terwujud kan? Asalkan kamu optimis dan kamu bekerja keras, suatu saat nanti siapa tahu rumah impian kamu bisa jadi milik kamu. Yang penting kamu terus berusaha. Gitu ya, Kak? Oke deh. Ingat ya teman-teman di rumah, nggak ada salahnya bermimpi setinggi langit. Asal kita mau berusaha dan tetap optimis, mimpi kalian mungkin bisa terwujud suatu saat nanti. Semangat terus ya! Nah, untuk hari ini kalian sudah dapat pelajaran apa saja? Kalau aku jadi tahu cara menyusun dan merapikan tanaman dan juga membuat halaman rumah lebih asri dan bersih. Dengan begitu aku jadi tahu cara membersihkan halaman rumah di sekitar aku. Kalau aku jadi mengenal ciri-ciri makanan buah. Makanan buah membuat kita sehat dan bervitamin. Benar kan, Kak? Betul kok. Lalu apa lagi? Oh iya, kita juga udah belajar membuat DNA dengan koordinat sederhana. Dan juga membaca letak benda-benda di halaman menggunakan arah mata angin. Wah, berarti sudah banyak banget ya pelajaran yang kita pelajari hari ini. Kalau kosakata baru, apa yang kalian baru tahu? Lingkungan, Kak. Aku jadi sadar untuk membersihkan lingkungan di sekitar aku. Lingkungan ya. Selanjutnya, Petik, Kak. Ternyata bukan bunga doang yang dipetik. Buah juga. petik. Yang kedua berarti. Masih ada lagi? Bibit, Kak. Aku jadi tahu kalau bibit itu adalah istilah dari tanaman. Bibit ya. Ada lagi? Koordinat, Kak. Kayaknya itu materi baru buat aku. Koordinat ya. Nah, itu dia kosakata baru yang dipelajari oleh Dodi dan juga Sinta hari ini. Kalau teman-teman di rumah, kosakata barunya apa? Coba didiskusikan kosakata baru teman-teman serta arti dan maknanya ya bersama ayah, bunda, dan anggota keluarga lainnya. Buat teman-teman di rumah, terima kasih sudah belajar bersama kami di program Belajar dari Rumah kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!